adalah apakah betul ada cyanida? Apakah betul cyanida itu diminum oleh korban? Berapakah jumlah cyanida yang diminum oleh korban? Apakah cyanida itu mematikan korban? Kan ini pertanyaan-pertanyaan yang digali dan ingin kita putuskan dalam perkara ini. Saya sudah jawab Ya. dan sudah sangat jelas saya menjelaskan. Oke. Sekarang pendapat saudara. Ada seorang ahli Nur Sarman mengatakan, jadi saya minta pendapat saudara sebagai ahli. Dia mengatakan bahwa ada sejumlah cyanida di dalam gelas. Kemudian dia mengatakan cyanida tersebut diminum oleh korban Mirna, yaitu 1 sedot di one sip gitu. Dia membuat percobaan bahwa katanya 1 sedot itu jumlahnya adalah 20 ml dengan percobaan dia. Dengan asumsi itulah dia mengambil kesimpulan bahwa 20 ml itu sama dengan jumlah cyanida sebesar 298 ml. Dengan katakanlah percobaan itu. Jadi bayangkan saja ahli katanya dikatakan ada Mirna minum 1 sedot, dia langsung perkirakan itu 298. Kan ini menjadi masalah. Ya kan? Saudara sebagai ahli, apakah saudara sependapat dengan pendapat itu? Bisa memperhitungkan bahwa orang sekali sedot itu pasti ada 20 ml. Baik, pertanyaannya diulang lagi, biar jelas saya menjelaskan. Apakah saudara sependapat dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa apabila orang menyedot satu sedotan sekali sedot, gitu ya, kita nggak tahu berapa banyak itu, tapi kalau pokoknya orang sedot itu pasti adalah 20 ml. Oke, baik. Saudara sependapat nggak dengan pendapat itu? Saya menggunakan pendekatan yang lain. Saya tidak melakukan analogi atau perkiraan sedotan. Saya menggunakan pendekatan reaksi penetralan yang terjadi di lambung. Stop dulu. Jangan saya dipotong. Kalau gitu saya akan nanya, menjelaskan. Jadi ketika saya menyampaikan dipotong, berarti kan informasi silakan. Nggak sampai secara menyeluruh. Silakan. Jadi saya hanya melihat fakta bahwa terjadi reaksi penetralan asam lambung dengan cyanida di dalam lambung korban. Berdasarkan itu saya menjelaskan berapa jumlah cyanida yang masuk. Saya tidak mau memprediksi karena bukan keahlian saya. Jadi analoginya setiap ahli punya sudut pandang masing-masing untuk melakukan interpretasi atau menyelesaikan sesuai dengan kompetensi ahli tersebut. Jangan saya diminta untuk menilai setuju atau tidak setuju, sebab saya berfokus pada apa yang saya kerjakan. Terima kasih. Saudara kan ahli, jadi kan saya tanya, karena perkara ini tidak akan mungkin ada kalau tidak ada masuk barang ke dalam tubuh. Berita acara Nur Sarman ini menjadi dasar saudara karena ini diserahkan pada saudara, dan dalam berita saudara, saya menganalisa juga berita acara Nur Sarman, saudara katakan begitu. Nah, di dalam berita acara ini dikatakan, Nur Sarman itu berpendapat bahwa yang masuk ke dalam tubuh korban itu adalah 298, karena yang diminum Mirna adalah 20 ml. Saya tanya, bagaimana caranya saudara dapat 20 ml? Dia bilang dia bikin percobaan dengan 1 orang laki-laki. Ya kan? Nah, pertanyaan saya adalah apakah metode percobaan seperti itu seorang yang minum dari sedotan menurut saudara ahli bisa dibenarkan enggak kesimpulan ahli tersebut bahwa setiap orang 1 sedot itu jumlahnya udah pasti 20 ml. Itu yang saya tanya. Pendapat saudara bebas mau ngomong apa. Kalau dia berdasarkan fakta, benar pendapat dia. Saya berdasarkan fakta ini. Saudara Nur Samran berdasarkan fakta percobaan yang dilakukan. Benar menurut dia. Benar. Ya, saya berdasarkan pada ini. Jadi menurut saudara benar kalau sekali HIP itu pasti 20 ml. Berdasarkan percobaan yang dibuat oleh saksi toksikologi saudara Dr. Nur Samran Subandi.
Bagaimana pendapat saudara? Karena ternyata Hani juga menyedot juga, satu sedotan juga, tapi nggak mati. Saya tidak punya bukti Hani menyedot satu Oh iya, sedotan. di berita acara kan dikasih pada saudara. Saya hanya mengatakan berita acara sudah tertulis saya meminum. Berapa banyak yang diminum saya tidak tahu. Pada ini juga Nah, semua jadi berapa dilihat. banyak yang diminum saudara tidak tahu kan? Coba dilihat apa yang saya buat. Saya tidak mengetahui saudara Mirna minum berapa banyak, tapi saya berusaha untuk merekonstruksi berdasarkan reaksi penetralan. Tadi saya sudah jelaskan. Oke, berarti saudara katakan sekarang sepakat ya? Saudara tidak mengetahui berapa jumlah yang diminum Mirna, begitu? Saya memprediksi berdasarkan fakta yang saya dapatkan Ya. dan hitung sekitar 12 sampai 27 mili. Ya. Jadi pernyataan saudara saya ulangi supaya jangan salah nanti, jangan saya salah nanya. Saudara tidak mengetahui sebenarnya berapa, tapi saudara prediksi. Betul. Kan begitu? Sekarang mari kita coba bertanya dengan melihat ini dari sudut yang berbeda. Saudara kan mengambil kesimpulan dengan berpikir bahwa sudah ada yang masuk ke dalam tubuh Mirna. Bagaimana kalau kita coba berpikir sebaliknya? Kita tidak tahu kan tadi berapa yang masuk, seperti saudara bilang, berapa yang masuk saya saudara nggak tahu. Lantas kita lihat dari korban dulu, ya kan? Di dalam tubuh korban ini yang ditemukan berapa? Baru kita tarik nanti sebenarnya yang masuk berapa. Jadi kalau kita berasumsi bahwa ada masuk 298, ya pasti kita cari itu di mana-mana dalam tubuh korban. Nah sekarang saya mau tanya, jangan dari situ dulu kita masuk, jangan dari gelasnya, jangan dari cyanidanya, tapi dari tubuh korban. Ada orang mati, di dalam tubuhnya ditemukan 0,2 cyanida dalam lambungnya. Apa pernyataan? Bagaimana itu? 0,2 kan tidak mematikan. Pertanyaan saya adalah, kalau 0,2 tidak mematikan, bagaimana saudara bisa mengasumsikan bahwa itu adalah karena masuk cyanida sebesar yang saudara katakan itu? Dari mana saudara bisa cari jalannya? Ya, analoginya seperti ini, saudara Bapak yang terhormat, pembela hukum. Ketika orang buta melihat gajah, kita tidak boleh melihat hanya dari satu sisi. Saya harus menjawab semua pertanyaan tersebut dari semua sisi. Jangan hanya dilihat dari satu sisi. Oleh sebab itu, ada fakta yang saya sudah jelaskan dan saya sudah gambarkan. Kematian yang diberikan gejala-gejalanya, pusing, kejang, meninggal 20 menit. Fakta. Fakta saudara salah. Bukan Saya 30 tidak menit. mau tahu salah karena ini BAP. Makanya ini kita cari kebenarannya. Fakta saudara salah. Bukan 30 menit dia mati. Silakan. Dia mati ada 1 jam. Silakan saudara yang mencari karena ada di meja saya seperti ini. Oh ya baik. Oke, terus? Kemudian ada laporan dari hasil pemeriksaan atau berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium Polri yang mengatakan, saya hanya kutip yang penting, yang lainnya tidak diketemukan, saya tidak kutip, seperti ini. Ada berita acara visum et repertum dari kedokteran forensik, seperti ini. Saya bertanya, mendapat pertanyaan dari penyidik, apakah ini menyebabkan kematian? Saya akan mencoba menganalisa sifat-sifat dari, ini faktanya, terjadi reaksi penetralan, kemudian saya mencoba melihat sifat-sifat kimia dari cyanida itu sendiri. Masing-masing punya sifat khas, sangat spesifik yang tidak boleh disamaratakan. Seperti fakta mengatakan, kafein terdeteksi di dalam tubuh korban, kenapa cyanida tidak? Jadi harus melihatnya global, komprehensif secara menyeluruh. Lalu saya cari faktanya bahwa sifat dari cyanida
ketika dia masuk 80% akan mengalami reaksi detoksifikasi